Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Daud Asronau. Saya dari kelas TPA. NIM saya 0711220008. Saya akan mempresentasikan siklus batuan. Selamat menyaksikan, Pak, teman-teman. Yang pertama, pengertian batuan. Batuan adalah semua bahan penyusun kerak bumi dan merupakan kumpulan dari mineral-mineral yang telah mengkristal. Bagian lapisan bumi yang tidak termasuk bagian dari batuan ialah tanah. Bahan lepas lain yang terbentuk dari hasil pelapukan kimia maupun pelapukan mekanis, serta proses erosi batuan juga tidak termasuk dalam kategori batu. Batuan terpilih dalam 3 jenis, yakni batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metafor. Batuan beku merupakan kumpulan mineral silikat hasil dari pendinginan magma. Yang kedua adalah adapun batuan sedimen adalah hasil rombakan dari batuan beku, batuan metafor atau batuan sedimen yang telah ada sebelumnya. Sementara batuan metafor terbentuk dari batuan induk yang mengalami perubahan tekstur dan komponen mineral dari fase padat usai dari perubahan fisik seperti tekanan, temperatur, ataupun keduanya. Ketiga jenis batuan itu dapat mengalami siklus batuan, yaitu jetara batuan, sehingga berubah bentuk atau tipenya. Yang berikut adalah jenis-jenis batuan. Nah, saya akan jelaskan jenis batuan yang pertama, yaitu batuan beku. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk karena proses pembentukan terjadi dari magma yang telah mengalami pendinginan atau pembukuan. Umumnya, batuan ini berada di dalam kerak bumi. Hingga kini, setidaknya sudah terdapat 700 jenis batuan beku yang teridentifikasi. Yang berikut, batuan sedimen. Batuan sedimen adalah jenis batuan yang terbentuk di atas permukaan bumi dan terjadi proses pembentukan pada suhu tekanan udara rendah. Batuan ini merupakan batuan yang sudah ada sebelumnya dan terkenal berbagai jenis pelapukan. Hasil dari proses pelapukan dan erosi tersebut mengedap di dalam cekungan menjadi satu. Seiring berjalannya waktu, kumpulan endapan tersebut menjadi sebuah batu yang baru. Bisa lihat gambarnya seperti ini, Pak. Yang ketiga, yaitu batuan metamorf atau malihan. Merupakan jenis batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku. Batuan ini merupakan hasil transformasi, bukan transformen, dari suatu tipe batuan yang sudah ada sebelumnya, atau bisa disebut dengan metamorfosi. Proses pembentukan batuan ini berasal dari batuan yang sudah ada sebelumnya, yaitu protolit. Ingat, protolit. Batuan ini akan mengalami perubahan kimia dan atau fisika yang cukup besar. Pasalnya, protolit atau batuan asal yang dikenal panas dari 150 derajat Celcius. Kita yang berapa derajat aja udah panas ya. Nah, sekarang saya menunjukin siklus batuannya. Kita bisa lihat sendiri anak panahnya kemana aja. Dari magma, pendingin, naik ke jadi udah dingin, jadi batuan beku. Habis itu naik ke atas, pelapukan menjadi sedimen.
Terus dari sedimen mengalami kompaksi sehingga menjadi batuan sedimen. Bisa lihat gambarnya seperti ini. Dan batuan beku mengalami kompasi sehingga menjadi batuan sedimen. Nah, sekarang adalah struktur bumi. Yang paling luar adalah kerak bumi, yaitu crust, CRUST. Yang lapisan kedua adalah mantle bumi, mantle. Yang ketiga, inti luar atau outer core. Yang keempat, inti dalam, di dalamnya nih, paling dalam, inner core. Sekarang saya akan menjelaskan tentang lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah teori yang menjelaskan distribusi global fenomena geologis. Pada prinsipnya, ini mengacu pada gerakan interaksi litosfer bumi yang termasuk dalam formasi, gerakan, tabrakan, dan perusakan lempeng. Dan ada juga peristiwa geologi yang menghasilkan seperti, kita bisa sebut aja, kegempaan, gempa, vulkanisme, pergeseran benua, dan pembangunan gunung. Dan yang berikut adalah jenis pergerakan lempeng tektonik. Yang pertama, divergen. Dua lempeng yang saling bergerak menjauh satu sama yang lain. Contohnya nih, dari batas divergen adalah mean oceanic reading dari zona retakan, rifting. Yang kedua, konvergen. Dua lempengan yang bergeser mendekati satu sama yang lain sehingga pembentukan zona subjektif jika salah satu lempeng bergerak di bawah yang lain atau tabrakan kedua benua, continental collision. Jika kedua lempeng ini mengadu kerak bumi. Contoh kasus ini dapat kita lihat di pegunungan Andes di Amerika Selatan dan busur pulau Jepang, Japanese Island Arc. Shit, bahasa Inggris. Yang ketiga adalah transform. Jika lempeng yang ini bergerak mengalami gesekan satu yang lain, menyamping dari sepanjang sesar transform atau transport fault. Gerakan relatif kedua lempeng bisa sinistral atau ke kiri di sisi yang berlawanan dengan pengamat atau dekstral ke kanan sisi yang berlawanan dengan pengamat. Contoh sesar ini contohnya adalah sesar San Andreas di California. Papua bagian barat. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata yang masih belum jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih, Pak. Terima kasih.